Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau bahas tentang karburator nih. Jadi settingan-settingan karburator, pemilihan karburator, terus fungsi karburator dan cara settingnya. Yang pertama saya mau memberikan pengetahuan tentang karburator. Yang pertama kita bahas ukuran karburator. Jadi banyak nih di antara teman-teman motornya cc-nya kecil, cuma menggunakan karburator besar. Apakah itu bagus? Jadi jawabannya enggak. Salah. Jadi pilihlah karburator yang ideal. Jadi idealnya karburator itu sebenarnya kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi itu hitungannya 80% dari diameter klep. Misalnya diameter klepnya klep in 31, ukuran karburator yang ideal itu sekitar 27 atau 28. Cuma kalau udah di stroke up, misalnya Honda Tiger udah di stroke up dengan klep standar, teman-teman bisa menggunakan 30 atau 28 saja cukup. Itu buat harian. Tapi kalau menggunakan karbu yang terlalu besar dengan klep standar, nantinya kevakuman mesinnya akan kurang. Jadi pengkabutan bahan bakarnya itu akan kurang bagus. Karena ibaratnya Venturi ini besar, cuma kevakuman mesinnya kecil, menyebabkan bahan bakar yang terbawa udara itu akan menjadi kasar. Jadi kurang terkabut, nggak terkabut dengan sempurna. Makanya pilihlah fungsi, jangan gengsi. Terus mengatasi karburator yang berbet, ngempos, loyo, itu bisa ditandai dengan cek warna busi. Terus banyak di antara teman-teman itu motornya udah stroke, udah bore up, terus sudah menggunakan Noken As Racing tapi tenaganya loyo. Nah biasanya salah satunya terjadi pada karburator, terjadi pada settingan karburator kurang tepat. Jadi teman-teman harus tahu nih. Jadi mesin kan itu nggak bisa ngomong. Jadi kita harus peka, harus menyesuaikan kebutuhan mesin. Jangan semaunya kita menggunakan settingan karburator. Jadi cara cek mesin pembakarannya ideal atau enggak bisa dicek dari warna busi. Bisa dicek dari warna busi. Yang pertama teman-teman cek businya buka, terus cek warna businya. Misalnya seperti ini, dia merah bata, berarti pembakarannya udah ideal, berarti udah pas, nggak ada yang perlu diperbaiki. Cuma kalau warna businya itu hitam pekat, itu tandanya kelebihan bahan bakar atau terlalu boros. Terus kalau warnanya putih, businya warna putih, itu tandanya pembakarannya terlalu irit atau miskin. Jadi nanti mesinnya cepat panas dan tenaganya nggak dapat loyo. Cara ceknya nih, jadi cek karburator itu ada tiga metode. Jadi di dalam karburator itu ada 3 part yang mempengaruhi RPM mesin. Yang pertama itu adalah pilot jet, dan yang kedua adalah jarum, dan yang ketiga adalah main jet.
Jadi misalnya motor teman-teman berebet di putaran bawah, atau ketika pagi hari susah dihidupkan, teman-teman bisa cek di bagian pilot jet, biasanya mampet atau terlalu kecil pilot jetnya, jadi mesinnya susah hidup. Terus kalau ketika digas sedikit dia berebet atau ngok, teman-teman bisa cek di bagian jarumnya, biasanya jarumnya nggak cocok atau terlalu landai, terlalu lancip ujungnya, jadi dibuka sedikit, bahan bakar yang masuk langsung banyak. Terus yang ketiga adalah main jet. Jadi main jet ini bekerja pada putaran atas. Kalau putaran atasnya itu lemot atau berebet, bisa dicek pada main jetnya. Biasanya main jetnya kurang ideal, terlalu kecil atau terlalu besar. Langsung kita ke karburatornya biar teman-teman lebih paham. Jadi di sini ada beberapa tipe karburator. Ada tipe bawaan GL, ada PE, ada PWK, dan PWK Airstrike. Jadi yang pertama, ukuran yang ideal adalah 80% dari diameter klep in. Misalnya klep innya 34, ya kisaran karbunya boleh menggunakan 32 atau 30. Kalau klepnya standar 31 bisa menggunakan 28. Kalau untuk race bisa menggunakan 30. Cuma itu sesuai selera sih. Cuma kalau secara hitungan seperti itu teman-teman, biar kevakuman mesinnya dia lebih bagus. Kalau karbunya terlalu besar nanti pengkabutannya kurang bagus, menyebabkan RPM bawahnya dia terlalu basah karena busi nggak mampu membakar campuran udara dan bensin. Langsung ke pengenalan part. Yang pertama ada yang namanya pilot jet. Pilot jet seperti ini, pilot jet. Pilot jet ini bekerja pada putaran bawah. Jadi kalau motor teman-teman yang masalah di putaran bawah, susah hidupnya, teman-teman bisa cek di pilot jetnya. Kalau susah hidup biasanya dia terlalu kecil. Kalau businya udah dicek tapi hitam, teman-teman juga bisa cek di bagian pilotnya, mungkin bisa terlalu besar. Kalau putaran bawahnya berebet, itu biasanya terlalu besar. Lanjut ke bagian jarum. Yang kedua ada jarum. Jarum ini fungsinya bekerja pada putaran bawah menengah. Jadi setelah pilot jet, bawah menengah. Jadi kalau yang bermasalah, kalau posisi langsam motornya itu enak, langsamnya enak, ketika kita tarik gas sedikit ngok atau berebet, atau biasanya anak-anak nyebutnya bandang-bandang, biasanya di bagian jarum. Jarumnya mungkin terlalu landai, atau teman-teman bisa mainkan klipnya. Kalau businya hitam, berarti klipnya pindah di bagian paling atas. Klipnya di bagian paling atas, tandanya kita iritin. Terus ada yang namanya main jet. Main jet ini bekerja pada putaran atas. Jadi kalau motornya putaran atasnya loyo atau berebet, bisa dimainkan di main jetnya. Kalau loyo biasanya kurang besar, kalau berebet biasanya terlalu besar. Ini tipe main jet PWK dan ini tipe PE. Lanjut ke cara kerja karburator. Cara kerja karburator. Jadi cara kerja karburator seperti ini teman-teman. Saya akan bahas biar teman-teman lebih paham, biar nanti nggak setting-setting di luar. Jadi teman-teman bisa setting sendiri.
ketika mesin langsam nih, posisi skep menutup. Jadi dari pilot jet itu tembusnya ke sini, dari pilot jet tembus ke sini. Ini jalur pilot jet. Jadi bahan bakar keluar lewat sini dan udara sedikit keluar dari sini, dari skep. Makanya dia bisa langsam. Cara kerjanya karena kevakuman mesin itu sendiri. Terus ketika RPM menengah, ketika gas ditarik setengah, itu yang bekerja adalah jarum. Jadi jarum yang bekerja. Contohnya seperti ini. Ketika skep kita tarik seperti ini, ini yang bekerja adalah jarum dan pilot jet. Nanti karburator akan menyemburkan bahan bakar lewat jarum ini. Karena profil jarum ini kan landai atau meruncing. Ketika ditarik, nanti dia akan ada rongga di bagian nozzle-nya. Jadi otomatis nanti bahan bakar akan ketarik ke dalam mesin atau ke vakuman mesin otomatis. Terus ketika kita tarik full jarumnya atau skepnya, nanti yang bekerja adalah tiga-tiganya, yaitu pilot jet, main jet, dan jarum. Karena nanti akan terbawa semua oleh kevakuman mesin. Lanjut ke ciri-ciri pilot jet. Ukuran pilot jet terlalu kecil. Jika kita setel angin mentok seperti ini, misalnya kita putar mentok setelan anginnya, terus kita buka satu putaran, RPM-nya udah naik. Kita buka satu putaran, RPM-nya udah naik. Itu tandanya ukuran pilot jetnya udah pas. Tapi kalau kita putar sampai 3 putaran atau 5 putaran, RPM mesinnya baru naik, itu tandanya pilot jetnya terlalu kecil. Jadi ingat, RPM bawah yang bekerja adalah pilot jet, RPM bawah menengah yaitu jarum, dan RPM atas adalah main jet. Teman-teman bisa cek sekali lagi warna businya. Jadi kondisi mesin bisa ditandai dengan warna busi, hitam, putih, atau merah bata. Jadi seperti itu. Terus ilustrasinya kevakuman mesin. Pasti banyak di antara teman-teman belum paham nih tentang kevakuman mesin. Jadi kalau menggunakan karbu besar itu belum tentu motornya enak. Jadi harus ideal. Yang enak itu yang ideal, bukan terlalu besar. Misal motor Tiger 200 cc standar menggunakan karbu 38, itu pasti nggak bakalan enak. Karena apa? Karena nggak ideal. Jadi kevakuman mesinnya jadi rendah. Jadi contoh kevakuman mesin rendah, ini venturinya besar tapi mesinnya cc-nya kecil. Nanti udara yang masuk itu jadi lambat. Karena ini pintunya besar, jadi ibaratnya udaranya lambat masuknya. Tapi kalau venturinya kecil, nanti udaranya cepat, bakal kencang karena lubangnya kecil. Udara yang masuk akan kencang. Kalau kencang, udaranya masuknya cepat, itu akan menimbulkan pengkabutan yang sempurna. Karena bahan bakar ditarik dari nozzle ini ke bagian pembakaran. Ilustrasinya seperti ini. Nanti partikel bahan bakar akan dibawa ke ruang bakar dan dipercikan oleh busi, akan menjadi ledakan dan mendorong piston naik turun. Pokoknya seperti itu terus. Jadi kalau partikelnya dia lembut,
atau pengkabutannya bagus, busi akan sangat mudah membakar campuran bensin dan udara. Tapi kalau kevakumannya rendah, nanti bahan bakar yang masuk itu kurang terkabut, jadi partikelnya terlalu besar, menyebabkan motor itu jadi ngempos atau loyo karena busi nggak mampu membakar campuran bahan bakar. Karena bahan bakarnya partikelnya besar-besar, jadinya mejen lah ibaratnya. Kalau bahasa Jawa itu mejen. Ibarat kalau teman-teman mainan mercon itu, kalau dalamnya itu nggak terbakar semua, yang misiunya itu, yang bahan peledaknya nggak terbakar semua, itu merconnya mejen. Jadi ledakannya dia pelan. Tapi kalau partikelnya dia lembut, pengkabutannya bagus, busi memercikan api, dia langsung meledak dar, mendorong piston naik turun dengan sempurna. Jadi kunci tenaga, pengkabutan bahan bakar bagus, insya Allah mesinnya bakalan bertenaga. Jadi jangan berpatok pada ukuran karburator, harus tahu rumusnya. Idealnya ukuran karburator disesuaikan dengan ukuran kapasitas mesin. Jadi pembakaran yang baik itu, bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar itu harus terbakar semua, jadi nggak boleh nyisa. Jadi kalau terlalu boros itu biasanya nyisa, bahan bakarnya dimasukkan terlalu banyak tapi nggak terbakar semua, jadinya itu nyisa, makanya menimbulkan warna busi hitam. Jadi seperti itu. Yang bagus itu bahan bakar yang dimasukkan itu pas dan terbakar semua, dan akan menjadikan ledakan itu maksimal. Jadi sekali bakar langsung bersih. Jadi seperti itu. Makanya kalau pembakaran ideal, warna businya merah bata. Terus kalau pembakarannya ideal, nggak terlalu boros, dia nggak menyebabkan karbon, nggak meninggalkan karbon di area piston atau kubah. Kalau pembakarannya boros, nanti akan menimbulkan karbon, semakin lama akan semakin menumpuk, akan semakin banyak, nantinya akan berakibat buruk buat mesin. Takutnya nanti kerak karbonnya itu jatuh dan nyangkut di klep, biasanya klepnya bisa bocor atau dan lain-lain, pembakarannya jadi kurang maksimal. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman tinggalkan like, dan jika ada pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.